kegiatan, terus kalian simpan di mana aja seperti ini. Tambah lagi Tapi harus dikasih masuk kepada sarung, baru simpan. Karena itu akan menjadi ancaman ya. Real. Bodrex. Oh, buat simulasi aja kan? Oh ya, oke. Nah, ketika melakukan bow drill, kalian harus membuat dulu buat dudukannya nanti. Ini kita buat yang baru ya. Saya buat dudukannya dulu. Ingat ya, hati-hati dalam menggunakan benda-benda tajam seperti pisau. Boleh PGI nya. Nanti dia kembali itu. Jarak aman. Oke, siap. Kerikil. Ketapel itu. Nah, buat kalian nih yang mau mulai belajar, saya kasih saran ini dua kali lilit untuk bow drill-nya itu sendiri. Ini lebih mudah karena lebih mengikat. Kan biasanya cuma satu lilit ya. Ini kasih dua, ini buat lebih mudah untuk nanti menggeseknya. Nah, tekniknya juga ini buat yang belum tahu, ininya kakinya seperti ini. Kaki kiri sebagai penahan tangan kiri kita. Jadi kalau misalnya seperti ini, ketika ini akan bergetar. Tapi kalau misalnya kalian tahan dengan kaki seperti ini sebagai tahanan juga buat apa namanya, tangan. Masya Allah. Luar biasa. Mudahkan lagi Om. Tuh, ini udah tercipta panas dari gesekan-gesekan. Nah, ini kita baru kasih segitiga untuk nanti keluarnya serbuk-serbuk yang telah terbakar yang akan berpotensi menjadi bara. Caranya kalau misalnya kalian punya alat pendukung seperti gergaji, ini lebih gampang menggunakan gergaji. Itu makanya kenapa si bushcraft itu sendiri alat-alatnya itu banyak, karena untuk mendukung. Kalau misalnya gergaji ini untuk memotong, pergunakanlah untuk memotong. Jangan gergaji digunakan untuk membelah. Itu bisa, tapi tidak efisien. Akan lama, kalian akan mengeluarkan lebih banyak energi. Seperti kenapa saya nggak membawa golok aja, kenapa membawa pisau dan kampak? Karena itu tugasnya berbeda. Kalau misalnya pisau itu untuk tugas yang lebih ringan dan kampak untuk yang lebih berat. Sedangkan golok kan itu bisa keduanya ya. Golok itu bisa untuk membelah, bisa untuk memotong. Tapi itu akan mengeluarkan energi yang lebih banyak.
Padahal kalau kore tadi ini 2 sudah. detik aja jadi. Ini prosesnya ya. Mengantuk orang. Nah ini kita baru bikin segitiga, ya kira-kira setengah lingkarannya. Kan ini udah kelihatan nih lingkaran dari yang tadi kita ciptakan dari gesekan, udah kelihatan kan lebih gosong. Itu kita gergaji sampai setengahnya. Tapi kalau misalnya tidak punya gergaji juga, kalian bisa menggunakan pisau. Cuman emang resikonya lebih lama. Awas tangannya. Nah kira-kira nanti seperti ini nih, dikasih lubang seperti ini. Ini untuk mengeluarkan serbuk yang akan tercipta ketika ada gesekan. Nah kita mulai, tapi harus cari dulu apa namanya, untuk mengumpulkan bara. Untuk mengumpulkan bara bisa menggunakan daun kering, bisa menggunakan apa saja yang bisa nanti mengangkat baranya, mentransfernya kepada sarang burung ini. Kopi gajah. Tadi kira-kira kopi terus. Justru juga. Itu lama pakai kopi. Bedakan kamera mahal. Muncul menunya kayaknya. Nah kalau misalnya terjadi seperti ini, kalian jangan menyerah dan jangan buang ini ya, karena ini tadi sudah menyala. Karena di sini nggak ada angin, angin itu adalah sumber suplai oksigen dari alam. Jadi ini udah terlihat ada yang gosong, bekas bara, tapi karena tadi adanya di dalam, jadi itu tidak tersuplai sama oksigen. Nah ketika kalian buka dan kalian kasih suplai oksigen, itu akan menjadi lagi pembakaran. Nah ini jangan dibuang karena ini masih bisa terbakar. Jadi kalian coba lagi dengan satu titik yang sama. Atau ada yang mau coba? Oh, ini belum berhasil ya.
karena ini udah habis. Tuh. Nah ini kalian jangan pernah putus asa, karena ketika kalian emang dalam keadaan terdesak, rasa putus asa itu akan membawa kalian kepada yang lebih tidak diinginkan. Jadi ada dalam ilmu survival itu ada stop. S-nya itu adalah stop, berhenti. T-nya itu adalah think atau berpikir. Terus O-nya itu adalah observasi, lihat lingkungan. Terus P-nya itu adalah plan atau membuat perencanaan. Itu yang akan membuat tidak panik. Nah sekarang kita lakukan adalah membuat tempatan baru, karena ini sudah tidak bisa digunakan, ini sudah terlalu bolong. Tuh, ini sudah terlalu besar. Walaupun bisa, kemungkinan menyalanya ini akan kecil, karena ini akan tembus juga, karena gesekan dari si kayu ini ke sininya, ini akan menghabiskan dari sini yang menjadi serbuk. Manusia. Jadi jangan pernah mengira kalau siapapun yang ahlinya itu akan selalu berhasil. Jadi kalian terus berpikir kalau misalnya saya melakukan tentang perapian ini satu kali berhasil, ketika kalian mencoba gagal, itu kalian akan ada tekanan untuk kalian sendiri. Oh, karena masa dia gampang, saya susah. Apa yang salah? Ternyata emang yang ditampilkan di video itu adalah yang berhasil. Gak mungkin saya menampilkan yang gagal. Begitupun yang lainnya gitu loh. Ketika mancing yang ditampilkan yang berhasil. Iya. Karena yang ditampilkan, kalau misalnya ditampilkan yang gagal, itu akan menghabiskan waktu. Betul. Tapi ini sarannya jangan menyalakan api pada saat lagi lapar. Betul. Karena tenaga kurang. Tenaga kurang ditambah dengan emosi. Dibuat dulu sedikit, baru digergaji. Ini serapi sekali temanku, Pak. Tapi orang gua sih lagi lapar, rasa kayak kue mini, harus dimakan. Dia mau menyala, makan Pak. Tolong cara pegang kameranya. Tapi masih bisa ya? Nggak tahu, sepertinya bisa. Masih ada celah. Tapi kayaknya nggak akan kuat juga. Kita coba ya, karena ini udah patah nih si kayunya. Tapi daripada tidak mencoba, kita coba. Nah, kalau tidak coba tidak akan tahu. Nyala.
Lemap kah? Harusnya kita masuk ke dalam. Nanti kalau tidak menyala nanti besok pagi dilanjutkan boleh. Ini menyala. Mudah-mudahan menyala ya. Insyaallah. Ayo, semangat. Semangat pon. Sudah menyala kita dulu. Ya. Bisa. Ketat. Oh, tercimbau kayunya. Sepertinya ini udah. Iya, ada. Ya. Sedikit lagi. Terus. Sekarang dulu. Ternyata tidak ada angin. Seksi pebuburi. Nih kalau misalnya sudah menyala, apa namanya? Jangan lupa dikasih suplai kayak tadi. Karena ini dari tadi tidak ada angin, terus kayak ada angin pun di blocking. Kayaknya mungkin tadi ketika saya menggesek itu angin tidak masuk karena balik lagi ke tadi tiga unsur itu harus tetap ada. Nah kalau misalnya sudah seperti ini kalian tinggal transfer ke sarang burung seperti ini. Nah kasih ini di tengah, kasih celah, kalian bisa transfer seperti ini. Terus kalian supply untuk oksigen. Suara meniupnya tuh. Senti Pak. Nah, ketika kalian meniup, kalian harus memperhatikan arah angin. Jangan sampai si asapnya itu balik lagi pada muka kita. Ibnu, mana Ibnu? Fokus belajar. Berapa jahitan tanganmu Ibnu? Kok begini? Alhamdulillah. Marka ji memang. Pokoknya besok ada yang pijat piring di rumah ini. Kabel. Motor kecil ini. Mana kabel? Ini kabel kan? Pengendali api. Ini ranting-ranting kecil juga ini sangat mempengaruhi ya. Kalau misalnya ini agak sedikit lembab atau basah, susah menyalanya. Minum kopi lagi. Sarli kamera. Nah, jadi intinya seperti itu. Dalam menyalakan api, yang penting itu sabar. Jadi jangan kalian putus asa ketika kalian satu kali gagal. Dan percayalah, waktu saya belajar itu lebih dari 10 kali untuk gagal. Itu sampai kayak tangan kepalan, sampai semuanya itu saya korbanin kayak baju dan sobek-sobek dan lain-lain. Itu jadi wajar, gagal itu wajar. Yang nggak wajar itu adalah menyerah. Lagi dari kata tadi seperti story-nya semua.
Pasti ada yang kopi lagi. Orang masih ingat tadi itu apa itu? Ada di caption kiri. Ini salah satu teknik ball drill. Bow drill kan itu pakai busur kan, bow itu artinya busur dan itu tuh gesekan dari busur, bow drill atau drill itu bor. Terus ya ada lagi beberapa dengan menggunakan ini bisa aja kayak pakai teknik clean and steel, terus menggunakan kawul itu bisa, tapi si kawul itu tidak sesensitif kain arang. Kain arang itu sangat sensitif untuk menangkap partikel-partikel yang tadi dihasilkan. Seperti biasanya. Oh ada lagi nih, mungkin ini bakalan sedikit lebih ini. Ini yang lebih modern ya, menggunakan ferrocerium rod flint atau sering disebut fire starter. Nah ini pasangannya itu bisa dengan petwood. Mana tadi? Kayu yang kecil. Ada tadi itu kayu kecil. Sampai dibakar nih. Dalam kotak bang. Nah ini nih pasangannya tuh ferrocerium itu dengan ya dari pinus. Petwood. Ini tuh kalau misalnya kena terang ini bakalan kelihatan. Tuh. Ini terlihat resinnya warna merah. Nah, itu adalah getah pinus ya. Atau resin yang mudah terbakar. Dan kalian bisa juga kalau misalnya lagi di alam terbuka itu menggunakan getah damar. Getah damar itu sama oil base, itu mudah terbakar. Ini